Pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Saur Siagian, Pak Gayus Lumbun, Mas Eka Prasetya dan juga Pak Suparji Ahmad. Kita ke Pak Saur. Pak Saur, Anda melihat ini saksi-saksi ini lebih dimanfaatkan ya oleh Verdi Sambo begitu ya? Ada nggak seperti utang budi di situ? Saya kira kan saya bilang ada ratusan orang kemudian direkayasa, apalagi hari ini dia masih kerja. Oke, dan kerjanya juga spesifik sebagai pembantu kan. Pembantu itu jauh lebih hubungan emosionalnya dibandingkan standar profesional seperti David lah sebagai seorang jurnalis. Dia bahkan dalam 24 jam karakter pekerjaan seorang asisten rumah tangga itu melekat kepada tuannya. Begitulah kedekatan. Terlebih kita udah tahu kalau Verdi Sambo, Putri yang kemudian Raja Rekayasa, kemudian dengan belum pernah ada namanya obstruction of justice, ada 36 yang diduga kuat, 7 udah masuk. Tetapi yang kedua juga beban yang lebih berat juga, David. Saya ini pengalaman jadi praktisi hukum. Saya pernah diangkat oleh Komnas HAM tim ad hoc waktu pas kejadian Mei yang sekarang masih berkasnya itu, ya kerusuhan Mei masih di kejaksaan. Jadi saya pernah manggil namanya Wakapolda, David. Ya sebagai saksi diduga kami panggil. Jadi waktu itu dia Direktur Samapta Polda Metro Jaya, kemudian dipromosikan dia Wakapolda di NTT. Jadi waktu kami panggil, saya bilang waktu saya mau periksa, Fit, Pak Arthur, saya ini kan tidak ada khusus Arthur Damanik. Arthur Damanik waktu itu. Saya nggak belajar untuk penyidikan, Pak Arthur. Waduh, bagaimana? Kami udah siapkan pertanyaan ini. Atau pertanyaan aja ini saya kasihkan kepada Bapak untuk Bapak jawab gitu ya, terserah Bapak. Tapi kalau nanti asisten saya akan ketik, saya tanya, kemudian Bapak cross check. Apa dibilang, Fit? Pak Saur katanya, saya ini gemetaran ini saya, Bapak periksa sekarang ini katanya. Jadi dia bilang begini, Pak Arthur, Wakapolda, dia bilang, saya baru tahu bagaimana rakyat yang dipanggil ke kantor polisi kami, kemudian rasanya. Itulah karakter apa yang dilakukan oleh seorang saksi. Yang kedua, saya pernah menjadi dampingi saudara Iwan Felix Tampu-Bolon. Yaitu dia pengacaranya Soeharto. Dia pernah ditetapkan tersangka, yaitu menghalang-halangi penyidik waktu penyidik masuk ke namanya ada dugaan bunkernya Soeharto, kemudian ditetapkan dia tersangka. Jadi waktu itu kami dampingi, ada yang senior, ada setuju untuk tidak si Felix menjawab pertanyaan penyidik di Polda Metro, ada yang sebagian setuju. Tapi karena kami dua sisi, Bang Buyung setuju diperiksa, kemudian Asega almarhum juga setuju, kami anak-anak muda nggak setuju. Karena apa? Dia menjalankan profesinya. Nah karena kami pro dan kontra, kita tanya Iwan Felix Tampu-Bolon. Karena klien kita ini juga pengacaranya Soeharto, dia bilang apa? Saya tidak bisa berpikir keringatnya itu sebesar jagung, David, gitu loh. Maksud ada nuansa ancaman di situ. Itulah maksud saya, psikologi seorang saksi tidak mudah. Apalagi ART Susi ini. Ada yang sudah dibunuh Sambo, kemudian dia pembantunya, bahkan ada jenderal juga sudah melihat fakta. Tidak seperti itu juga turut, apalagi ART ini. Ditambah lagi saya bilang psikologi seseorang sebagai saksi, David. Artinya dia ini ada di bawah ancaman seperti itu. Berat sekali ya. Ancaman dia, kemudian psikologisnya menghadapi status paling berat. Padahal dia sebagai seorang asisten rumah tangga. Itu yang saya bilang tadi, kita wise lah. Ya toh seperti dibilang Prof Gayus, kan kita yang penting faktanya. Sama dengan tadi dibilang Prof Suparji juga. Saya kira otoritasnya itu kepada Ketua Majelis Hakim. Kita tanya ke Prof Gayus berarti ya. Prof Gayus, menurut Anda kira-kira Hakim sudah melihat hal ini ya Prof ya? Artinya bisa saja ada ancaman seperti itu. Ya, yang Pak Saur tadi sampaikan itu betul sekali. Tentu psikologis akan berpengaruh. Tapi Hakim secara normatif mengatur secara jelas bahwa yang sudah dipastikan mampu untuk menjadi saksi itu orang di atas 15 tahun. Itu jelas, di bawah 15 tidak bisa. Sedarah sampai dengan derajat kedua. Suami istri atau bekas suami, bekas istri, dan orang waras. Itu legalistiknya begitu. Jadi hakim tidak bisa lewat dari itu, jaksa juga tidak bisa lewat, walaupun apa yang disampaikan Pak Saud itu betul sekali. Itu sangat tepat, itu empiris itu. Tetapi kan undang-undang tidak bisa terpaku dengan keadaannya seperti itu. Harus ada ketegasan hukum yang disebut sebagai kepastian hukum. Ketika undang-undang dibuat juga sudah mempertimbangkan segalanya. Aspek-aspek lain sudah dipertimbangkan di aspek undang-undang tekanan ini, seperti itu juga sudah dipertimbangkan. Bagaimana menanganinya sudah begitu? umur untuk dia tidak mudah.
adaptasi itu sudah dibuatlah tidak di bawah 12 tahun tapi di bawah 15 tahun yang tidak boleh. Bekas istri, bekas suami atau istri. Kemudian Dengan anggapan bahwa yang lain, umur kalau di atas 15 tadi tahun itu bisa mengelola emosinya begitu ya? sudah dipastikan secara kearifan undang-undang, secara living law, sudah diperhitungkan di DPR ketika itu, atau sebelum DPR mungkin masih, ini kan 81 sudah ada DPR. Jadi DPR dan pemerintah, Presiden telah memperhitungkan di pansus ketika itu semua hal itu, walaupun itu benar, itu kemanusiaannya tepat sekali. Tapi aparat hukum harus mendasarkan pada kepastian hukum. Ini yang tidak mudah dilakukan memang. Nah, lalu kemudian apa yang memang bisa dikerjakan oleh hakim atau mungkin Kalau hakim bercuriga bahwa ini ada pengkondisian, kita lawan dengan pengkondisian juga yang baik, karena ini semua tersangka sebagian besar yang jadi saksi. seperti apa bentuk perlawanannya? Perlawanannya adalah memberikan pengertian, kalau Anda melakukan terbaik, kami memberi potongan. Itu biasa. Berkawan baik itu diberikan perhatian dari putusan, itu biasa sekali. Nah, ingatkan, Anda akan diberikan satu kehormatan dengan memberikan perhatian meringankan kalau Anda berbuat jujur. Itu satu lawan dari bagaimana kita melakukan perlawanan kepada hal yang sama ditawarkan. Seperti itu. Apakah dengan pendekatan emosional gitu maksudnya ya? Ya, juga bisa diartikan sebagai pendekatan emosional antar manusia. Jadi manusia akan diiming-iming. Nah, ini juga ada iming. Anda saya khususkan ditangkap di proses baru. 242 akan dihidupkan. Itu sudah diingatkan. Tetapi yang baiknya saya tidak pernah mendengar di sidang ini. Mestinya kalau saudara bermanfaat untuk persidangan ini dengan berkata jujur, maka ini berkelakuan baik yang mendapatkan perhatian untuk kehormatan. Di luar itu hakim sudah nggak bisa lagi mencampuri ya begitu ya? Hakim di koridor ini saya katakan the burden of proof itu milik JPU. Hakim itu sudah tidak terlampau begitu ya untuk sampai ke sana, tapi ada kewajiban tadi pasal 50 di Undang-Undang 48 tahun 2009 ya. Itu bukan 5, tadi saya salah bicara. 50 itu mengatur hakim wajib menggali semua. Jadi ini yang menjadikan apa yang menjadi beban pembuktian jaksa diambil alih oleh hakim ketika undang-undang ini harus meminta hakim untuk mendalami. Bahkan hakim dibolehkan buat undang-undang. Hakim boleh, kalau undang-undang tidak cukup mengatur untuk hal tertentu, hakim dibolehkan untuk membuat undang-undang. Baik, Prof. Kita ke Mas Eka dulu. Mas Eka, bagaimana tanggapan Anda mengenai ini? Artinya bahwa memang ya hakim akhirnya dibatasi oleh koridor tadi. Dan kalau dari tanggapan Anda sendiri bagaimana? Apakah harus ada upaya khusus lagi yang lain melalui siapa barangkali begitu untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan? Ya, kalaupun mekanismenya dia dibatasi oleh koridor, artinya kan jaksa penuntut umum yang menyajikan dakwaan dan saksi itu harus bisa menggali lebih dalam, Mas. Gitu kan. Kalau memang keterangannya si Susi sudah seperti itu, masa kita mau paksakan? Itu aja sih. Kalau saya juga nggak tahu lagi harus mengomentari apa. Tapi bukan pasrah nih ya, bukan pasrah lagi ya, atau masih ada langkah-langkah lain? Ya, bukan masalah pasrah ya, tapi memang begitulah berkas kalau memang hanya dicantumkan kepada dalam berkas gitu. Baik, Prof. Suparji, kalau dilihat ini tadi juga sempat berbincang-bincang dengan Mas Eka juga bahwa memang dakwaannya itu di dalam surat dakwaan sudah ada itu mengenai dua peristiwa, yaitu adalah yang ada di Jakarta dan juga ada di Magelang, dan kelihatannya kuasa hukum juga terus mendorong untuk saksi berbicara peristiwa yang di Magelang, ini kuasa hukumnya PC dan juga FS begitu. Nah, Anda melihat ini padahal sebelumnya sudah di SP3 tuh ya, yang di Magelangnya seperti itu. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini seperti dipaksakan atau lupa dicabut keluar oleh jaksa penuntut umum sehingga akhirnya nggak fokus seperti yang diharapkan oleh kuasa hukum dari Brigadir Joshua? Ya, itu kan keniscayaan seorang penasihat hukum. Dia harus berusaha membebaskan, melepaskan, atau paling tidak meringankan. Itu kita apresiasi ya, bahwa memang itu adalah tugasnya untuk itu. Tapi kemudian kan proporsionalitas dan profesionalitas secara integritas itu juga ditonjolkan gitu loh.
Namun memang ini kembali kepada bagaimana majelis hakim untuk mengelola dan mengendalikan persidangan. Kalau kita lihat memang salah satu upaya untuk kemudian meringankan para terdakwa itu, khususnya FS dan Ibu PC, itu adalah kemudian mencari justifikasi adanya pelecehan seksual, mencari justifikasi bahwa ini adalah sebuah reaksi, mencari justifikasi bahwa ini adalah spontanitas, dan justifikasi bahwa ini adalah salah penerapan perintah. Karena sebetulnya adalah katanya hajar, tapi kemudian ternyata ditembak. Katanya yang mengatakan bahwa ini adanya pelecehan seksual, dan kemudian ini ada sebuah reaksi. Jadi Mas David, ini adalah suatu hal yang wajar yang dilakukan oleh penasihat hukum, berusaha sekali lagi meringankan, melepaskan, atau kemudian membebaskan. Namun kemudian bahwa persidangan kan forum yang mulia, ya, dan yang harus menjaga kemuliaan persidangan adalah yang mulia majelis hakim. Untuk itu adalah bagaimana juga hakim kemudian bisa melokalisir pertanyaan-pertanyaannya, tidak kemudian fokus kepada keterangan Susi yang sebetulnya tidak terlalu memiliki relevansi, tidak memiliki urgensi dalam konteks pembuktian 340 ataupun kemudian 338. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan majelis hakim yang tetap harus kita hormati kan, bagaimana Susi diminta cerita ketika di Magelang, kemudian sampai di Jakarta, bagaimana sebagainya. Tetapi kemudian putus tentang adanya pembunuhan berencana tadi itu. Dan ini saya kira memang konteksnya masih saksi-saksi ini dalam konteks apa yang dilakukan oleh hakim sebagai satu peringatan. Memang hakim tidak bisa memberikan insentif pada para saksi-saksi ini akan diringankan karena konteksnya dia bukan tersangka. Berbeda misalnya kalau mereka para tersangka ini menjadi saksi, para terdakwa ini menjadi saksi terdakwa yang lain. Untuk Susi memang hanya diberikan peringatan. Untuk diberikan mereka insentif-insentif tentunya nggak bisa. Beda dengan misalnya kalau nanti terdakwa yang lain bekerja sama, maka itu akan diberikan keringanan pertimbangan dan meringankan, gitu Mas David. Gitu. Baik, Prof. Suparji. Kita akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini nanti juga seputar sebenarnya kalau kita lihat ternyata Bapak-Bapak bahwa kalau tadi kita bicara mengenai Susi ada berada di bawah ancaman, tapi ternyata ada gimmick-gimmick yang terjadi pada peristiwa persidangan tadi mengenai pelukan antara Susi dengan Ibu PC misalnya seperti itu. Dan ini tentunya sangat membingungkan begitu. Tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.